Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Alse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PPG dalam jabatan, yaitu angkatan ketiga yang sedang berlangsung saat ini, yaitu tentang jurnal refleksi PPL PPG dalam jabatan. Semoga Bapak Ibu dimudahkan dalam melaksanakan PPG-nya, diberi kelancaran. Nah, pada video kali ini kami membantu Bapak Ibu apabila ada yang membutuhkan dapat membuka video di bawah ini. Nah, kita langsung saja kepada materi, yaitu jurnal refleksi PPL PPG dalam jabatan. Nah, di sini ada kolom-kolomnya. Pada mapel kita isikan Bapak Ibu yang ampu. Kalau karena saya ngajar di SMK ekonomi, maka saya ngajar PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, tempat pelaksanaan ini dapat diisikan sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Juga waktunya bisa diisikan di sini, dan nama mahasiswa dapat diisikan di sini, guru pamong juga, dan nama dosennya diisikan di sini. Nah, pada kolom pertanyaan pertama di sini adalah topik dan tujuan yang ingin diajarkan, kemudian inovasi apa yang dapat dilakukan, dan mengapa juga memilih metode tersebut sebagai inovasi pembelajaran di kelas Anda. Nah, ini dapat dijawab adalah sebuah contoh. Maka topik yang diajarkan pada praktek pengalaman lapangan adalah produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi tentang peluang usaha. Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu memahami peluang usaha dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK, serta menetapkan jenis usaha menggunakan model pembelajaran project-based learning yang dilakukan dengan pembelajaran tatap muka membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Selanjutnya, siswa melakukan tugas proyek di lingkungan sekitar sekolah dengan metode analisis SWOT, sehingga siswa bisa menemukan peluang usaha yang bisa dikembangkan di SMK dengan melihat potensi dan masalah yang ada. Untuk potensi yang ada dapat dilihat dari jumlah siswa, kebutuhan siswa, uang yang beredar dalam satu hari, dan untuk masalah yang ada dapat dilihat dari aspek hal-hal yang kurang terlayani, misalnya faktor kenyamanan, kelengkapan, kebersihan. Setelah melakukan proyek, siswa berdiskusi dan melakukan presentasi di depan kelas dengan menggunakan analisis SWOT untuk pemecahan masalah dan strategi penyelesaian masalah. Untuk asesmen menggunakan LKPD untuk penilaian asesmen formatif dengan memberikan pertanyaan berupa Google Form, yaitu tentang seberapa besar siswa bisa menemukan peluang usaha yang bisa dikembangkan di SMK dengan melihat potensi dan masalah yang ada. Selain itu juga penilaian dilakukan saat diskusi dan presentasi di depan kelas. Seberapa besar kreativitas dan keaktifan siswa dalam berdiskusi. Sedangkan untuk penilaian sikap menggunakan pengamatan selama proyek berlangsung dan diskusi presentasi dengan mencatat perilaku dan sikap yang ditunjukkan. Pertimbangan penggunaan metode project-based learning adalah menyesuaikan dengan topik pelajaran yang sesuai akar permasalahannya dalam menentukan peluang usaha yang bisa dikembangkan di SMK dengan melihat potensi dan masalah yang ada dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama, dan yang kedua adalah hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran. Nah, yang ditanyakan ini adalah manfaatnya apa bagi guru maupun bagi siswa. Yang pertama kita bahas bagi guru dahulu. Yang pertama, guru dapat meningkatkan kemampuan keterampilan dalam mengajar. Yang kedua, guru dapat lebih kreatif dan inovatif di dalam mengajar. Yang ketiga, guru lebih terlihat. Yang ketiga, guru lebih terlibat dalam proses belajar siswa. Yang keempat, guru memilih kesempatan untuk memantau perkembangan siswa secara langsung selama proyek berlangsung. Nah, ini ya secara langsung
Bapak Ibu guru nantinya dapat memantau siswa perkembangan proyeknya. Nah, berikutnya hal baik bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat lebih memahami materi tentang peluang usaha. Yang kedua, siswa dapat menambah kreativitas dan keaktifan pembelajaran ini dapat merangsang siswa untuk berpikir kreatif dalam menganalisis peluang usaha selama kegiatan proyek berlangsung. Dan yang ketiga, siswa dapat menambah kepercayaan diri dengan berbicara di depan umum. Yang keempat, siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, ini berikutnya tantangan. Nah, tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran ini. Yang pertama, beberapa siswa kurang aktif saat proyek berlangsung. Yang kedua, beberapa siswa kesulitan tentang tugas proyek terkait dengan konsep SWOT. Yang ketiga, guru perlu memainkan peran yang lebih besar untuk penerapan PJBL. Kemudian yang keempat, beberapa siswa kekurangan waktu yang cukup untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data, dan menganalisis. Yang kelima, saat penyajian diskusi dan presentasi, masih ada siswa kurang aktif. Untuk solusinya, yang pertama, pemecahan masalah ketika beberapa siswa kurang aktif saat proyek berlangsung dalam belajar dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan romantik tentunya ya, agar merangsang siswa dapat bertanya atau menjawab. Yang kedua, ketika ada seorang siswa kesulitan dalam tugas proyek, diberikan pemahaman tentang peluang usaha. Dan yang ketiga, guru perlu menambah pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti workshop literasi agar dapat mengarahkan siswa ke penerapan PJBL. Keempat, siswa yang kekurangan waktu dapat dipandu dengan kolaborasi dan pembagian tugas antar siswa sehingga waktu menjadi efektif. Yang kelima, ketika diskusi dan presentasi siswa kurang aktif dapat dirangsang dengan pertanyaan. Nah, berikutnya adalah RTL atau rencana tindak lanjut, yaitu guru membuat perencanaan yang matang. Hal ini akan dapat mempermudah dalam pembelajaran inovasi, sehingga siswa tidak merasa bosan selama proses pembelajaran sesuai serta melakukan refleksi untuk memperbaiki hambatan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dijadikan perbaikan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, guru perlu mengikuti workshop agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sesuai zamannya. Nah, di sini juga disertakan daftar pustaka. Dan ini juga ada tanda tangan dan disetujui juga oleh guru pamong. Nah, itulah tadi tentang jurnal refleksi PPL PPG Daljab 2023. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.